Jadi alhamdulillah pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kampung Tunggu untuk menjadi tempat pelaksanaan satu kegiatan, yaitu workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa, di mana kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaannya. Sedangkan acara ini dilaksanakan oleh DPD bersama dengan BPKP, kemudian KPPN Pak ya, KPPN dan juga DPNG ataupun dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa dan juga berbagai permasalahan dampak dari COVID-19. Dapat kami sampaikan bahwa Kampung Tunggu Baru ini merupakan sebuah kampung dari 15 kampung yang ada di Kecamatan Kota Malaka. Dan Kampung Tunggu Baru ini pada tahun 2018 terpilih sebagai juara lomba kampung tingkat Provinsi Aceh, mewakili Aceh di tingkat nasional di Provinsi Bali dan meraih juara 4 di tingkat nasional. Dan pada 2 minggu yang lalu di tempat kita juga telah hadir Menteri Pertanian dalam rangka panen raya musim gadu tahun 2020. Kami ingin menyampaikan bahwa di Kampung Tunggu Baru juga tidak jauh berbeda dengan di kampung-kampung lain. Tentu dalam hal penggunaan dana desa, dalam hal penanganan wabah COVID-19 juga itu adalah sama-sama kita lakukan. Termasuk di kampung kita ini ada yang terdampak, ada yang terpapar sekitar 6 orang, dan alhamdulillah semuanya sudah sembuh. Jadi 6 orang hasil swab itu positif dan 6 orang itu telah sembuh. Kita telah mengoptimalkan dana desa ini dari sejak tahun pertama pada tahun 2015 sampai tahun 2020, baik itu untuk kegiatan pemerintahan, untuk kegiatan pembangunan, untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan, dan juga peningkatan berbagai sarana dan prasarana yang ada di kampung, dan juga peningkatan perekonomian masyarakat. Di samping itu kita juga meningkatkan pendapatan asli kampung melalui badan usaha milik kampung BUMD. Kita telah ada beberapa unit usaha, baik jasa sewa menyewa, kemudian juga dalam bidang pertanian, dan yang baru kita resmikan kita punya unit baru, yaitu unit lapangan futsal. Yang ini merupakan salah satu andalan pendapatan kampung. Yang kita targetkan dari lapangan futsal ini paling kurang dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 150 juta untuk PAG kampung per tahun. Sementara dalam bidang lain kita melakukan pendanaan administrasi. Mungkin banyak yang bertanya, ya, lebih tumbuh, di mana kelebihan tumbuh sehingga tumbuh ini bisa lebih sukses dibanding kampung-kampung lain. Salah satunya mungkin bisa kami laporkan kepada Bapak BPKP. Kami dalam aspek penertiban aset, dalam hal pemanfaatan aset, juga penataan administrasi itu kita maksimalkan. Semua aset kampung hari ini sudah kita sertifikatkan Pak. Jadi tidak ada lagi tanah kampung yang tidak ada sertifikat. Dan hampir semua tanah kampung kita produktifkan. Kita bangun ruko, kita bangun rumah sewa, kita bangun lapangan usaha dan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian dalam hal administrasi, tata kelola pemerintahan, kita terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka mempermudah dan memberikan pelayanan yang memang itu menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sudirman dan juga dari BPKP Provinsi Aceh serta pemerintah Aceh Besar yang telah melaksanakan kegiatan workshop pada hari yang berbahagia ini, yang telah memilih Kampung Tunggu Baru Kecamatan Kota Malaka sebagai tuan rumah kegiatan pada hari yang berbahagia ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada hari ini bisa memberikan masukan, evaluasi, dan juga berbagai informasi dan inovasi untuk pengembangan dan pembangunan kampung di masa-masa yang akan datang. Ini saya sampaikan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop dan monitoring evaluasi dalam rangka
penyaluran dana dan penggunaan dana desa dengan resmi kami nyatakan buka. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Beberapa saat yang lalu saya datang kemari malam. Jadi hari ini saya datang siang. Saya sampai tidak ketahui lagi bahwa ini daerah pernah saya datang pada malam itu. Karena sudah begitu banyak perubahannya, tidak sampai setahun. Sudah lebih indah dan sudah lebih maju dan bersih. Nanti mungkin saya datang tahun lagi bukan begini lagi, sudah jadi kota metropolitan. Gampong Tomo ini memang luar biasa. Karena memang ini daerah yang pertama saya kunjungi pengawasan dengan Bapak PPKP untuk Aceh ya ini. Baru ini. Jadi untuk pengembangan desanya luar biasa. Saya melihat ada bangunan yang besar. Kemudian juga dari segi konteks perlombaan itu ternyata sudah mendapat predikat yang patut diperhitungkan secara nasional. Saya bangga bahwa Aceh, khususnya desa Tumbo ini dan Aceh Besar, mendapat nomor secara nasional. Saya bangga selaku orang Aceh. Jadi mudah-mudahan ke depan desa kita ini bisa menjadi desa teladan secara nasional, kalau bisa secara internasional. Amin. Yang pencet tangan, motivasi. Dia bang merumpok juara, dia kasih kenyang. Oke, merumpok mereka. Jadi semangat motivasi harus kita tanamkan. Dia berpuas diri. Kita juga merumpok mau ikut ala hidup, nah kita kajiannya. Yang don semangat dia. Saya bersama BPKP tentu sebagai anggota Komite 4 DPD RI dan kami Komite 4 DPD RI bersinergi selaku mitra terkait dengan pengawasan penyaluran dana desa dan evaluasi dana desa. Kami punya kesepakatan untuk sama-sama bagaimana mengawasi dana desa tersebut, dan kami selalu sharing dengan BPKP mana-mana desa yang sudah melaporkan perkembangan programnya, pencairan anggarannya, ini tetap terus kami evaluasi. Jadi oleh karenanya, di mana ada nanti di mana ada kendala-kendala yang dihadapi oleh desa terkait dengan apapun, terutama dalam keuangan, kami DPD Komite 4 DPD RI yang membidangi tentang Kementerian Keuangan itu sendiri. Maka kami sering rapat dengan Bu Sri Mulyani membahas tentang anggaran-anggaran yang dicairkan dalam bentuk dana desa. Kemudian juga kami Komite 4 DPD RI yang membidangi tentang APBN dan investasi dan penanaman modal serta perbankan di seluruh Indonesia. Ini tugas kami. Maka kalau urusan uang ya tugas Komite 4 DPD RI. BPKP juga urusnya mengurus uang orang, mengurus dan mengecek uang orang. Mudah-mudahan dengan hal ini kami melihat di kabupaten yang kita banggakan ini, saya lihat pembangunannya cukup cepat dan laporannya juga cukup cepat. Ada daerah-daerah yang lain, kalau sudah daerah lain yang turun sudah ada yang sudah turun 70%, malah belum ada 1% pun yang turun. Ini sangat menyedihkan. Maka kita harapkan ke depan program-program yang diajukan sesegera mungkin, jadi tidak ada lagi delay di masyarakat, di kepala desanya, apalagi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh bupatinya. Saya tidak mau dengar lagi ke depan ada perbuk yang tidak jelas, perwal yang tidak jelas, sehingga itu menjadi kendala bagi pencairan dana desa. Kalau saya sudah gebrak-gebrak meja sama menteri, kok menteri belum cairkan anggaran, sudah dicairkan anggaran tapi sampai ke daerah lele. Sampai ke daerah lele. Ini kan sangat memalukan dan membingungkan.
Saya malu. Apabila kita dorong-dorong di sana, ternyata di daerah dibuat lambat. Alasannya bupatinya, alasan bupati, kepala desanya, alasan kepala desa, pak bupatinya, program prioritas tidak jelas. Maka saya lihat ini satu desa percontohan, programnya sudah jelas dan ini katanya ruang serba bisa. Ya serba guna dengan serba bisa kan, sabar. Tapi ya tentu gunanya di Aceh kan mudah-mudahan berguna. Mungkin itu Pak Kroki ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bangga dan alhamdulillah ke depan saya mengharapkan lebih maju lagi. Tentu kalau daerah lain kemarin baru saya awasi pembangunannya seperti yang sudah saya katakan tadi pada saat workshop kita, banyak program-program itu program yang hanya seakan-akan bagi saya itu untuk menghabiskan anggaran desa saja. Jalan, parit, gerbang kuburan. Aneh memang kedengaran gerbang kuburan. Hai kan masalah anak apa kau ulang mati kamnya. Teman gerbang ulang deh kemudian berdiri. Nyo lagi hana mau mepeng. Jadi ini persoalan di kampung-kampung, persoalan hari ini. Jadi ramai-ramai kepala desa dan masyarakat merasa enjoy dengan anggaran desa itu dengan DD. Lalu tidak terpikirkan apa sebenarnya masyarakat ini bisa hidup secara sustainable, secara berkelanjutan. Berlanjut begitu. Dengan suasana Covid ini, bahwa berangkat katanya uronyona nyaman udah hana. Karena kita sudah dilanda krisis dua. Apa itu? Krisis klinis dan krisis sosial. Krisis kesehatan dan krisis tentang ekonomi dan kesejahteraan. Ini dua hal ini berpengaruh. Apa di Aceh saja tidak, di seluruh dunia. Amerika aja boleh, Singapura boleh, apalagi Aceh, apalagi kampung Bumbono yang apa-apanya dibanding dengan Amerika. Agak sama-sama Amerika karena ada yang ngomong dari ini. Maka bagi saya sudah mengatakan tadi pada rapat tadi, tidak ada jalan keluar lain Pak Keci dan semua tokoh masyarakat untuk mendongkrak ekonomi, hanyalah ekonomi masyarakat ditumbuhkan seperti UMKM, usaha ekonomi masyarakat itu. Menyenak pula jalan tetapi menyenak pula puang tetapi nikmat pula lung tetapi masyarakat dan makmum kan masalah tu wajib begabek pula puang ngelung penting, tapi lebih penting untuk berderudet bertahan dek menyamate orang kepung dan juga orang kepung menyuruh mate kepung jalan, menyuruh mate kepung gerbang kuburan. Jadi ini banyak program yang saya lihat tidak masuk akal. Oleh karenanya UMKM perlu ditumbuhkan, kemudian kemitraan bapak-bapak daripada dinas terkait yang ada di kabupaten ini seperti saya katakan tadi, coba disupport, bukan hanya diberikan dana tapi disupport, bukan hanya diberikan pelatihan Pak Misi, tapi bagaimana menciptakan pasar. Ini yang capek sekarang. Lu udah pegang borden, doa pulau. Lu udah pegang kue, doa pulau. Lu udah pegang kerupuk muling, payah bagi-bagi. Banyak. Lu udah pegang hiasan-hiasan lain, biar rohome. Jadi kerajinan hanya tinggal kerajinan, tapi pasar yang tidak ada. Yang kedua, semoga pemerintah daerah, kabupaten dan bicinya bersama stakeholdernya membuat satu kanalisasi yang usaha kreatif itu yang memang punya
ada pasar. Para dinas jangan membiarkan masyarakat membuat usaha semaunya. Ketika buka usaha semaunya, ilong punut cop ika, ilong punut cop rupiah, ilong punut cop bliger, ilong punut cop raga, ilong punut cop upang. Jadi apakah itu punya pasar dan tidak? Tolong dimonitor. Kalau memang tidak ada pasar, bilang pada masyarakat, tunggu, jangan itu usaha. Menyanyian atau menyanyian atau berubah melingai itu. Hai pakai. Jadi ini peran pemerintah. Usaha kecil masyarakat UMKM itu berkembang, bukan hanya kita biarkan masyarakat berjuang sendiri-sendiri, tapi juga kita maintain dan kita minimalisir kegagalannya. Tak mau kita nyodinah dalam, tak awasi dan tak pegang nyo usaha yang maju, nyo yang daun lagi. Dinas pun menjadi guide terhadap pasar dan marketing. Ini yang saya inginkan sebenarnya. Mudah-mudahan dengan demikian masyarakat pun akan maju, urut-urut ekonomi dan kerajinan masyarakat pun hanya kecewa, hanya merasa gagal, pemerintah ada di dalamnya. Contoh hornya, Takengon semua masyarakat menjepit Pak Pelatihan. Masyarakat menjerit, kenapa? Takengon itu ratusan ton kopi sekarang tidak bisa diimpor, diekspor ke luar negeri. Harga pasar tak ada jamin harga pasar. Siapa yang jamin harga pasar? Komoditinya masih di situ menumpuk. Keluar negeri tidak bisa lewat. Pemerintah tidak mau beli. Kehidupan masyarakat bagaimana? Ini bergantung Pak kopi itu masyarakat panennya. Ketika kopi yang lagot, bagaimana? Ini negara dan pemerintah harus hadir. Bagaimana kita sinkronisasikan hal ini? Maka jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri. Kita ada di antara mereka, solusi kita cari bersama. Ini adalah yang dikatakan pemerintah, keberadaan pemerintah hadir untuk rakyat dan bersama rakyat. Semoga ke depan pemerintah Aceh Besar ini menjadi pemerintah yang teladan, menjadi pemerintah yang selalu didudukan oleh rakyat. Mudah-mudahan Aceh Rayunya menjadi daerah yang maju, yang islami, dan yang menjadi pilot project untuk Aceh dan nasional.